Oke, welcome semuanya yang baru join dan menyaksikan video ini. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan berbagai jenis asesmen dalam psikologi klinis. Dengan beranggotakan saya sendiri, Arlendra Fernandes, dengan NPM 2037012 dan Kina Oktavina dengan NPM 203700007. Baik, di sini kita akan mulai membahas tentang pengertiannya. Dalam psikologi klinis, ada yang dikenal dengan nama psikodiagnostika. Psikodiagnostika sendiri adalah usaha untuk menemukan sumber dari gejala atau simptom dan atau sindrom yang tampak atau dapat diindra, atau sumber penyakit atau gangguan untuk kemudian memasukkan penyakit atau gangguan tersebut ke dalam klasifikasi gangguan kejiwaan. Asal kata psikodiagnostika adalah psiko, dias, dan gnosis. Saat ini yang paling banyak dipakai adalah istilah asesmen. Istilah asesmen berasal dari ilmu atau praktek perpajakan, yaitu suatu metode untuk menaksir berapa pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan atau seseorang. Dengan cara menilai atau mengakses jumlah kekayaannya, asesmen dalam psikologi klinis sangat diperlukan agar psikolog klinis dapat melakukan diagnosa dan menetapkan intervensi sehingga lebih memahami masalah-masalah psikologis, gangguan penyesuaian diri dan tingkah laku abnormal pada klien. Menurut Bernstein and Nazel tahun 1980, asesmen dalam psikologi klinis ialah pengumpulan informasi untuk digunakan sebagai dasar bagi keputusan yang akan disampaikan oleh penilai. Dilihat dari substansi pemeriksaan, terdapat banyak jenis asesmen yang digunakan dalam kegiatan psikologi klinis, terutama asesmen pemungsian intelektual, kepribadian, pemungsian neuropsikologis, dan perilaku. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemungsian intelektual. Asesmen intelektual merupakan kontroversi ilmuwan profesional pertama dalam psikologi klinis. Para teoritis dan peneliti menaruh minat terhadap struktur intelek dan berusaha untuk menyusun komponen intelektual berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Asesmen intelektual yang dianggap paling spektakuler di masa lalu adalah yang dikerjakan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1869. Ia menemukan apa yang disebut kualitas jenius hereditas, di mana istilah jenius itu terkandung berbagai macam prestasi yang pada umumnya tidak dimasukkan ke dalam hal yang berhubungan dengan pengukuran intelijensi, misalnya prestasi gulat dan musik. Yang selanjutnya ada definisi intelijensi itu sendiri. Menurut Stern, dalam Jali tahun 2000, intelijensi adalah daya menyesuaikan diri pada keadaan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Di sini terlihat bahwa Stern menitikberatkan pada persoalan penyesuaian diri atau adjustment terhadap masalah yang dihadapi. Dengan demikian, orang yang intelijensinya tinggi akan lebih cepat menyesuaikan diri dengan masalah yang baru dihadapi. Bila dibandingkan dengan orang yang tidak cerdas, menurut Wechsler, intelijensi merupakan pembangkit atau kapasitas global individu untuk bertindak bertujuan, berpikir rasional, dan berhubungan efektif dengan lingkungan. Di selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen kepribadian. Menurut Sandberg tahun 1976, Moll tahun 1952, dan lain-lain menyatakan bahwa laporan kepribadian sebagai laporan yang menandakan ia tidak seperti orang lain. Terkadang lingkungan ini menjadi tuntutan, baik ketika seorang psikolog diminta untuk mengakses kepribadian seseorang yang sedang memiliki masalah dan berada dalam suatu kondisi yang buruk. Dalam asesmen kepribadian terdapat pembagian menjadi projective assessment dan objektif. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang asesmen pemungsian neuropsikologis. Asesmen neuropsikologi sendiri melibatkan pengukuran tanda-tanda perilaku yang mencerminkan kesehatan atau kekurangan dalam fungsi otak. Terdapat 3 kegiatan psikologi klinis dalam asesmen neuropsikologis, yaitu menyangkut fokus perhatian asesmen ini, sejumlah alat tes neuropsikologis yang utama, dan bukti-bukti riset menyangkut reliabilitas dan validitas tes untuk asesmen neuropsikologis. Yang selanjutnya ada asesmen perilaku. Pendekatan perilaku dalam asesmen terpusat pada mengidentifikasikan perilaku spesifik klien atau sistem lingkungan yang mungkin memerlukan perubahan. Asesmen perilaku merupakan pendekatan situasi spesifik, di mana variasi spesifik dalam keadaan lingkungan dengan teliti dan periksa untuk menentukan peranan mereka terhadap pemfungsian klien. Landasan penggunaan asesmen perilaku ialah perspektif perilaku di mana pemfungsian manusia dilihat sebagai produk dari interaksi
yang terus-menerus antara pribadi dan situasi. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu dalam pembahasan kami kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf, pada Tuhan kami mohon ampun. Terima kasih teman-teman semua untuk menyaksikan video ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, thank you and see you.